Pagi hari nan cerah di Kampung Masjid, sebuah dusun yang berada di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hari itu ada yang berbeda. Warga desa sedang bersiap menyambut acara akbar, Festival Sungai Santan. Warga tampak berbahagia, dari yang muda sampai yang tua, bahu-membahu bekerja, bergotong royong, mempersiapkan acara yang baru kali pertama digelar tersebut. Sungai adalah pembawa pesan leluhur. Dari sanalah kita memahami adanya sinergi manusia dengan alam. Festival Sungai Santan merupakan upacara perayaan kebudayaan dan tradisi masyarakat yang hidup dalam daerah aliran Sungai Santan. Kawasan Santan mayoritas dihuni masyarakat suku Bugis dan Kutai yang sudah mendiami Santan sekitar seabad lebih. Sejak dahulu, sungai yang melintasi 3 desa yakni Santan Hulu, Santan Tengah, dan Santan Hilir ini memainkan peranan penting bagi ruang hidup masyarakat. Selain sebagai media transportasi yang menghubungkan antar desa, sungai juga menjadi sumber pengairan bagi sawah dan perkebunan masyarakat setempat. Di sungai itu masyarakat juga menggunakan untuk mandi, mencuci, memasak, bahkan untuk kebutuhan air minum sehari-hari. Namun belakangan daerah aliran Sungai Santan mengalami perubahan yang cukup drastis. Keseimbangan ekosistem dinilai terganggu. Belasan warga bahkan harus kehilangan nyawa akibat serangan buaya yang habitatnya dirusak. Tidak hanya itu, Sungai Santan juga mengalami pendangkalan, mengalami perubahan warna dan rusaknya keanekaragaman hayati. Festival Sungai Santan hadir untuk mengembalikan ingatan sosial, ekologis masyarakat Santan untuk tetap menjaga kampung dan tanah air dari kerusakan lingkungan. Festival ini juga sebagai wahana edukasi untuk membuka wawasan tentang tradisi leluhur masyarakat lewat aliran Sungai Santan. Festival Sungai Santan juga diharapkan membangun semangat persatuan lewat perjumpaan budaya pesisir dan hutan. Akhir bulan Desember 2018, anak-anak muda yang tergabung dalam komunitas Tani Muda Santan menggelar Festival Sungai Santan dengan pembiayaan swadaya mereka. Tak ada sponsor, bahkan mereka menolak sumbangan dari perusahaan. Panitia penyelenggara Romian Syah yang juga dikenal sebagai aktivis lingkungan hidup mengatakan pameran ini sebagai media untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap perubahan sosial ekologis yang terjadi di Kampung Santan. Sejumlah pameran digelar dalam festival ini seperti pameran foto ruang hidup Kampung Santan dari waktu ke waktu, pameran benda pusaka, pameran produksi pertanian dan nelayan, dan hasil bumi, juga ada bazar kuliner lokal. Hadirin sekalian, untuk membuka acara kita, mari kita saksikan penampilan tarian pembuka yang akan dibawakan oleh adik-adik dari Madrasah Alia Asadia Santan Tengah.
Dalam rangkaian festival ini juga dilakukan ziarah makam ke para pendiri kampung, salah satunya ke makam Kiai Haji Muhammad Saleh yang terletak di Dusun Kampung Masjid, yang dilanjutkan dengan susur sungai. Untuk menapaktilasi perjalanan kampung dengan mengunjungi sejumlah situs sejarah. Susur Sungai Santan melintasi sejumlah area bersejarah seperti perkampungan kecil di Muara Santan, Kampung Belanda, serta melihat lebih dekat ekosistem Sungai Santan. Tembus di sana, jadi dulunya di situ banyak orang nelayan berkampung di situ, ya kampung. Sekarang kelihatannya sudah mulai karena sudah dangkal di sana, tidak bisa tembus lagi. Kelihatannya ya tidak ada berkampung lagi di sini. Jadi pada waktu itu semua orang masuk di Santan melalui sungai. Jadi sekitar tahun 1920 masuklah, artinya orang tua kita yaitu Kiai Haji Muhammad Saleh untuk membuka di Santan di sini. Jadi perubahan sungai, dulunya airnya putih jernih, ya. Jadi maka dari itu dinamakan Sungai Santan. Sekarang perubahannya keruh. Ada selama adanya perusahaan. Jadi saya tidak menuduh bahwa penyebabnya dari perusahaan, cuma pengalaman saya begitu setelah datang perusahaan maka airnya berubah menjadi keruh, bahkan seolah-olah mau kelihatannya berlumpur seperti itu, sehingga mata-mata pencaharian orang yang sering mencari ikan di sungai seperti udang dan lain sebagainya sangat terhalang dari pencemaran tersebut. Ya, seperti udang susah masuk dalam bubu karena dipenuhi dengan lumpur. Jadi maka dari itu artinya pencarian masyarakat sekarang sudah kurang memasang bubu untuk mencari. Padahal salah satu artinya pokok pencaharian dulu seperti orang-orang yang mencari ikan di Sungai Santan termasuk. Jadi Sungai Santan ini adalah merupakan salah satu akses satu-satunya sebelum ada akses di darat. Ya, sebelum ada akses darat ke Bontang, ke Morabadak, ke Samarinda, kita lewat di Sungai Santan ini. Namun terjadi perubahan yang signifikan karena muara yang dulunya lurus kemudian menjadi buntu muara itu, dan pada akhirnya ada jebolan yang mungkin karena itu sudah sedimentasi yang muara itu tadi yang pertama, sehingga ada lagi muara kedua yang dihantam oleh arus daripada sungai ini, terutama kalau musim banjir, maka semakin banyak yang terbuka mungkin lumpur yang ada di situ, sehingga itulah yang menjadi muara yang kedua saat ini. Kenapa bisa jebol? Karena itu tadi sedimentasi, termasuk sungai-sungai yang ada ini banyak yang sudah sedimentasi, terutama di tikungan-tikungan itu sudah sedimentasi, pendangkalan yang luar biasa, sehingga yang dulunya Sungai Santan ini dalam sekarang sudah dangkal. Mungkin itu juga menjadi salah satu penyebab seringnya terjadi banjir dari tahun ke tahun. Dan satu hal yang sungguh sangat luar biasa perubahannya adalah Sungai Santan ini airnya dulu kita manfaatkan. Ya, barangkali semua masyarakat tahu kalau kita dulu itu sangat bergantung dengan kondisi sungai pada waktu itu. Karena dari air sungai kita bisa mengambil air, kemudian kita jadikan sebagai air minum, kemudian memasak, mandi dan sebagainya. Kalau saat ini sudah terjadi perubahan, sudah tingkat kekeruhannya sangat tinggi, sehingga kita tidak berani lagi untuk mengkonsumsi itu. Kalau dulunya bisa. Begitu pula dengan banyak nelayan dulu yang mencari udang, pasang bubu di pinggir-pinggir sungai ini, saat ini sangat sedikit karena memang itu juga sudah kelihatannya sudah sangat berkurang udang yang ada di sungai ini. Begitupun dengan ikan-ikan dan sebagainya. Bahkan sering terjadi di sungai kita ini ada
ikan yang membusuk gitu yang mati, sehingga sangat mempengaruhi kondisi daripada ekonomi masyarakat pada yang memang mencari rezeki di pantaran sungai ini. Jadi Festival Sungai Santan ini merupakan sebuah upacara merayakan kebudayaan dan tradisi masyarakat yang hidup di daerah aliran Sungai Santan. Kampung ini sangat erat kaitannya dengan kebudayaan sungai. Dulu misalnya bisa dilihat rumah-rumah, kemudian rumah ibadah itu semua menghadap ke sungai. Dan sudah berabad-abad lamanya kampung ini atau ruang hidup di kampung ini sudah diberikan layanan secara gratis oleh alam. Maka dari itu kami mengadakan Festival Sungai Santan sebagai ungkapan rasa syukur terhadap layanan yang sudah diberikan secara gratis oleh alam. Jadi kemudian tujuan dari Festival Sungai Santan ini adalah untuk mempertemukan dua kebudayaan pesisir dan kebudayaan hutan. Ya, karena mayoritas masyarakat yang hidup di bantaran Sungai Santan adalah komunitas Bugis dan ada Kutai, kemudian di hulu lagi ada masyarakat Dayak. Nah, penting kemudian untuk mempersatukan mereka di dalam satu panggung kebudayaan. Tujuannya sebenarnya adalah untuk sama-sama mengingatkan kepada pihak manapun yang melakukan pengerusakan baik secara ekologis maupun secara sosial terhadap kampung ini. Karena saya masih ingat, saya adalah anak yang lahir dan besar di kampung ini. Saya mempelajari perjalanan-perjalanan waktu kampung ini. Dulu misalnya Sungai Santan ini airnya masih bisa diminum, Sungai Santan masih sangat bersahabat dengan manusia-manusia yang ada di sini, belum memberikan ancaman seperti saat ini. Kalau kita lihat kondisi sekarang, air Sungai Santan sudah tidak bisa digunakan lagi sebagaimana seperti dulu. Misalnya air Sungai Santan masih bisa diminum untuk kebutuhan rumah tangga warga di Santan. Sekarang warga harus mengeluarkan 400.000 sampai 500.000 uang untuk membeli air. Padahal dulu kita mendapatkannya secara gratis dari Sungai Santan. Kemudian banyak sekali yang berganti di Desa Santan ini, termasuk budaya menanam masyarakat yang ada di sini, budaya bertani. Kita melihat khususnya di Desa Santan Tengah, kita hampir tidak bisa menjumpai lagi ada orang yang menanam padi. Kita sudah mengandalkan bulog. Padahal dulu kampung ini mempunyai lumbung-lumbung pangan di setiap rumah. Nah, dari perjalanan itu kita ingin mengajak masyarakat dengan menyatukan kepingan-kepingan ingatan mereka yang hilang, bahwa terjadi perubahan-perubahan di kampung ini. Nah, dari situ kita bisa belajar perubahan apa saja yang terjadi dan apa yang mesti dilakukan. Acara ini mendapat sambutan dan apresiasi yang tinggi dari berbagai pihak, dan mereka berharap kegiatan ini dapat terus dilestarikan sebagai sebuah pendidikan untuk generasi mendatang. Aku Ketua BPD Santan Ilir sekaligus secara pribadi menyampaikan apresiasi yang sangat mendalam atas kerja keras panitia yang juga adalah putra putri Santan, dan mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. Ini adalah merupakan satu acara yang begitu meriah dan sangat kita harus memberikan apresiasi yang begitu tinggi. Kami rombongan dari Laskar Kebangkitan Kutai, khususnya wilayah Kota Bontang dan sekitarnya, sangat berterima kasih terhadap warga Santan atas undangannya. Terhadap kegiatan ini kami sangat suka dan senang sekali. Artinya kita sudah mulai peduli terhadap adat istiadat kita yang sudah lama, sudah mulai terabaikan. Kita sudah kembali mengingat, mengenang. Ini hal yang harus kita hidupkan kembali. Harapannya dengan diadakannya festival ini
agar masyarakat khususnya daerah Santan dan sekitar mulai kembali bisa menghidupkan kembali gotong royong, kemudian menghidupkan kembali bagaimana cara hidup seperti dahulu yang kemudian ramah lingkungan, dan juga kita berharap juga perusahaan-perusahaan yang ada di daerah Santan juga memperhatikan dampak lingkungan. Kepolisian khususnya Polsek Marangkayu dalam hal ini mengapresiasi kegiatan warga masyarakat Desa Santan Tengah, yang mana dalam hal ini adalah melestarikan budaya-budaya nenek moyang kita, baik budaya Bugis maupun Kutai, Pak ya. Jadi ini menyatukan, dan kami juga mengharapkan festival ini akan berlanjut hingga sampai akan berlanjut secara simultan. Jadi tidak hanya sekarang ini, demi meningkatkan silaturahmi kita sesama masyarakat, khususnya mungkin Desa Santan Ulu dan Santan Tengah. Saya sangat mendukung sekali akan kegiatan festival Sungai Santan ini, karena menambah tali persaudaraan antara suku Kutai, suku Bugis, dan suku-suku yang lain. Dan saya berharap supaya festival Sungai Santan ini berlanjut untuk selanjutnya, untuk seterusnya. Karena kami dari kecamatan hanya bisa mendukung program-program kegiatan dari pemuda-pemuda yang ada di Desa Santan Tengah, Santan Ilir, dan Santan Ulu. Dan saya berharap kepada seluruh masyarakat, marilah kita saling menjaga Sungai Santan ini untuk lebih bersih, tidak tercemar, dan tidak lagi merasa dangkal. Pelaksanaan festival Sungai Santan hierarkinya sebenarnya adalah bagaimana masyarakat yang berada di 3 desa bantaran Sungai Santan itu bisa mengingat kembali bahwa keberadaan Sungai Santan itu sebenarnya bukan sekedar hanya bentangan alam, tetapi syarat dengan makna, bahwa filosofinya adalah keberadaan masyarakat di daerah Santan itu sangat berkaitan erat dengan keberadaan Sungai Santan itu sendiri. Harapannya ke depan kita berharap bahwa kegiatan ini bukan sekedar hanya seremonial belaka, tetapi ada makna yang bisa kita usung bersama, bisa kita gali bersama, sehingga ke depan kegiatan ini bisa menjadi bukan sekedar ikon bagi Santan, tetapi bisa juga menjadi wahana bagi masyarakat kita untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Santan dan bisa berdampak ekonomi bagi masyarakat kita. Harus dilestarikan dan diawani supaya berkembang biak. Bagus. Enak dengan banyak pemandangan yang luas. Banyak pepohonan dan lain-lain. Harus dijaga dan dilestarikan. Ainuddin Halik, Nasional.News TV melaporkan.